Bapak, terima kasih. Kami bersyukur malam ini kami mau dengar perenungan firman singkat padat jelas sebelum kami tidur. Karena kami tahu bahwa firman, hanya hidup oleh firman, hidup oleh percaya oleh firman, itu yang membawa kami melihat terobosan di tahun ini. Makasih ya Tuhan Yesus, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya. Hari ini, sebentar, tadi firmannya yang mana ya? Oh ini. Nah, hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana aku punya Tuhan yang besar. Ya, hari ini kita percaya, tadi saya khotbah tentang bagaimana ya hidup ini harus di atas iman. Tangkep ya, iman menerjang fakta. Itu realita orang benar. Orang benar itu nggak boleh fakta yang menerjang iman sehingga imannya tumbang. Nah, hari-hari ini orang, menurut pengalaman hidup saya selama saya jalani proses 16 tahun, titik balik turning point-nya, waktu masalah itu membuka banyak pintu ketika hidup ini hanya oleh iman. Tangkep ya. Kalau saudara hari ini masih bisa stres, takut, khawatir, berarti hidup di atas fakta, kenyataan. Kenyataannya pahit, makanya takut. Nah, dua kata yang perlu kita bangun ya pilihannya. Saudara mau jadi kuat atau saudara mau jadi khawatir? Tangkep ya, kuat dan khawatir, cuman beda IR di belakang. Kuat, khawatir, tapi ini total berbeda. Tangkep ya, orang kalau mau berjalan dengan iman pasti kuat, tapi kalau orang berjalan dengan fakta, fakta demi fakta, coba tiap hari kalau saudara jalan dengan fakta demi fakta, faktanya nggak punya uang, faktanya jatuh tempo, faktanya angsuran banyak, faktanya toko sepi. Kalau kita berjalan tiap hari dengan fakta, maka fakta ini akan mengendalikan hidup kita. Hidup hanya khawatir, khawatir, khawatir. Tangkep ya. Dan orang yang khawatir tidak akan membuka banyak pintu. Orang takut, khawatir, itu tidak akan mengubah sehasta hidupmu, tidak merubah hidupmu apa-apa. Tapi orang yang hidup oleh iman dan jadi kuat, saya bisa jadi kuat, itu karena saya hidup dengan percaya tanpa melihat. Makanya hari ini kenapa kemarin khotbah saya, kita perlu kelegaan. Tuhan berikan kita kelegaan supaya kita ini kuat. Tangkep ya. Kalau kita tidak punya kelegaan, maka kita berjalan dengan khawatir. Makanya pilihan, mau jalan maju dengan kuat atau khawatir. Kalau saudara berkata, aku mau kuat Bu Eli. Karena kalau khawatir, itu tidak akan terjadi sesuatu mujizat terobosan. Kalau kita hari ini kuat, maka iman kita akan membuka banyak pintu. Membuka jalan di laut, itu lewat iman saudara. Membuka mujizat ya. Nah, saudara percaya, ada satu ayat yang saya baca. Makanya hari ini siapa yang lagi ngalami keadaan yang sulit, kita belajar bagaimana hari-hari ini kita ini perlu bangun iman. Iman itu tidak dikendalikan oleh fakta, tapi iman dikendalikan oleh percaya kita kepada Tuhan. Tangkep ya. Fakta boleh buruk, tapi percaya sama Tuhan tidak boleh berubah. Hal buruk, apakah Tuhan tetap baik? Ini jadi pertanyaan buat kita semua. Tuhan tuh mungkin melemparkan pertanyaan sama saudara dan saya. Kalau hutangmu masih belum lunas, engkau di PHK belum dapat pekerjaan yang baru, yang jadi pertanyaannya, apakah engkau tetap percaya
bahwa aku ada di pihakmu itu, aku adalah Tuhan yang baik. Nah, ini dilempar. Kalau kita ngomong, kita percaya, maka respon kita tidak akan takut. Tangkep ya. Tapi kalau kita bicara percaya, kita masih takut khawatir, berarti kita ini bukan hidup oleh iman, tapi hidup oleh kenyataan. Bu, percaya sih percaya, tapi realitanya ndak punya uang. Realitanya toko makin sepi, Bu Eli, siapa yang ndak takut? Nah, seringkali kita meragukan Tuhan saat keadaan kita tambah buruk. Tuhan sudah jelas berkata, aku Tuhan yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Masalahmu boleh tambah buruk, dapur apimu boleh 7 kali lipat seperti Sadra, Mesa, Abednego. Tapi posisiku saat engkau mengalami dapur api, aku tetap menyertai engkau. Makanya Sadra, Mesa, Abednego, walaupun dapur apinya mematikan, apakah dapur api yang terjadi itu bisa mematikan Sadra, Mesa, Abednego? Tidak bisa. Kenapa? Karena Tuhan tetap di pihak Sadra, Mesa, Abednego, bahkan menyelamatkan mereka yang seharusnya 7 kali lipat di tepi-tepinya aja mati, apalagi yang masuk ke dalamnya. Tapi realita ketika mereka keluar, Alkitab mencatat tidak mengalami kerugian apapun, tidak ada yang terbakar. Berarti hari ini kita juga pegang prinsip, kalaupun 7 kali lebih lipat dari tahun lalu, hidupmu jauh lebih buruk dari tahun lalu 7 kali lipat. Bahkan proses ini lebih berat 7 kali lipat. Bahkan putaran tembok Yeriko harus menyelesaikan di hari terakhir 13 kali putaran. Yang jadi pertanyaannya, Tuhan posisinya di mana? Tuhan tidak pernah bergeser. Dia tetap ada di pihak saudara dan saya. Bahkan dia akan merobohkan tembok Yeriko itu dengan kekuatannya sendiri. Tangkep ya? Nah, ada kejadian di Bilangan 11 ayat 21. Waktu Tuhan hari itu berkata kepada bangsa Israel, kamu akan makan yang namanya daging ikan, bukan hanya hitungan hari tapi bulan. Tapi jawab Musa, seringkali orang sehebat Musa pun masih pakai akal logika. Sama kita juga. Mungkin hari ini lihat Bilangan 11 ayat 21. Apa yang keluar dari mulut Musa? Padahal Musa sudah lihat mujizat Tuhan banyak kali. Tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersama aku ini sejumlah 600.000 orang berjalan kaki. Namun engkau berfirman Tuhan, daging akan kuberikan kepada mereka, genap sebulan lamanya mereka memakannya. Akal logika Musa mulai berpikir, Tuhan ini bercanda. 600.000 orang loh ya. Bukan hanya 1 hari Tuhan berjanji, tapi genap bulan. Apa kata Musa? Dapatkah Tuhan sekian 22, sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka, sehingga mereka mendapat cukup, atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka sehingga mereka cukup? Akal pikiran kita hari ini, semua yang buat kita stres itu selalu berkata ndak cukup, ndak bisa, ndak mampu. Karena Musa juga, Tuhan jangan bergurau,
kambing, domba, lembu, sapi, mau berapa banyak disembeli, 600.000 orang makan loh Tuhan. Kalau satu hari masih masuk akal. Ini Tuhan janji bulan. Tuhan, dari mana kambing? Coba saudara, kalau hari ini saya memerintahkan saudara yang jadi IO, ya, saya bilang gini, besok ada pesta anak saya menikah, ya, 600.000 orang. Kamu harus bisa mencukupi 600.000 orang. Saya bakal pesta 1 bulan. IO-nya cuma 1, Musa. Saudara bisa bayangin, ya, kalau jadi Musa, mungkin dia berkata, ini gurau. Bu Eli ini gurau. 1 bulan 600.000 1 hari aja. Saudara mungkin berkata, angkat tangan. Angkat tangan. Belum lagi sejumlah ikan. Suruh mancing. Coba, ayo saudara suruh mancing, dapat ikan. Bisa ndak seluruh pabrik ikan? Mungkin bisa ndak memenuhi 600.000 orang, saudara. Bukan 600 orang loh. Kalau 600 orang gampang. 600.000 orang 1 bulan, saudara. Secara akal semua pasti bilang, ndak cukup, ndak mungkin, ndak mampu. Tapi jawaban Tuhan ini luar biasa. Malam ini yuk, saudara belajar berjalan di tahun 2026. Mulai ndak pakai akal. Makanya tiap kali saya khotbah selalu saya berkata, yuk relax. Akal pikiran ini harus rest. Semakin kita masukin ndak cukup, ndak mampu, ndak sanggup, saudara ndak akan kuat tapi khawatir. Kalau tiap hari kita ndak cukup, ndak mampu, ndak bisa, ndak mungkin, pasti berjalannya hanya khawatir. Tidak mungkin saudara berjalan maju dengan kuat. Nah, jawaban Tuhan ini yang luar biasa. Tetapi Tuhan menjawab Musa, dijawab pertanyaannya. Mungkin malam ini ada banyak pertanyaan ditujukan sama Tuhan. Tuhan, tidak cukup. Tuhan, tidak mampu. Tuhan, tidak mungkin. Dan ini jawaban buat kita malam ini. Tuhan menjawab Musa dan saudara semua, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu. Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Pertanyaan ini bukan hanya dilempar kepada Musa, tapi pertanyaan ini dilempar buat saudara dan saya malam ini. Tuhan tanya, masakan kuasa Tuhan akan kurang? Sekarang saudara dan saya akan melihat firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Saudara percaya, kuasa Tuhan tidak pernah berkurang. Yang membuat kuasa Tuhan berkurang karena rasa percaya saudara berkurang. Saudara mulai lepaskan kepercayaan. Waktu tokomu didoakan rame-rame, laris. Buka toko bukannya laris Bu Eli, suapi Bu Eli. Besok buka toko laris, suapi Bu Eli. Suami didoakan, dipanggil namanya. Aku panggil, amin pulang. Ndak pulang Bu Eli. Tambah ndak pulang seminggu. Akal kita apa? Kita mulai melepaskan kepercayaan kita kepada Tuhan. Buktinya mana? Kita mulai takut, kita mulai khawatir, kita mulai was-was, kita mulai depresi. Ini bukti orang yang melepaskan kepercayaan
jadi kurang percaya. Tuhan ngomong malam ini buat saudara dan saya, masakan kuasaku kurang untuk melakukan hal-hal yang besar. Masakan, aku akan membuktikan dan engkau akan melihat firmanku akan terjadi kepadamu atau tidak. Kata kuncinya, firman pasti digenapi. Tapi seringkali firman tidak tergenapi karena kita juga meragukan firman. Makanya kenapa tujuan saya tiap malam saya live, ya ini belum mandi loh saudara. Karena supaya kita kaya akan firman. Orang sukses itu orang yang kaya firman. Waktu kita kaya firman, kita percaya firman, firman akan terjadi atas hidup saudara dan saya. Makanya hari ini yuk, Tuhan mau kita jangan kurang percaya sama Tuhan. Kuasa Tuhan cukup, masakan kuasaku kurang cukup. Kalau kita mulai takut, kita sedang menutup kuasa Tuhan bekerja. Yang menutup kuasa Tuhan bekerja itu adalah rasa percaya saudara. Makin hari ini saudara berkata, ya Tuhan aku percaya. Daud berkata, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Orang banyak takut bahaya. Orang banyak takut keadaan tambah susah. Orang banyak takut masa depan makin suram. Tapi maukah malam ini Tuhan melemparkan pertanyaan, kuasaku tidak kurang cukup untuk melakukan mujizat, lebih dari cukup. Bahkan firmanku akan aku buktikan bahwa engkau akan melihat firmanku digenapi. Makanya hari ini jangan pernah meremehkan firman. Dunia menganggap sukses ketika kita kaya akan harta. Tapi di mata Tuhan, orang yang sukses, orang yang kaya adalah orang yang kaya iman. Orang yang percaya sama Tuhan pasti akan melihat kuasa Tuhan lebih dari cukup. Firman-Nya akan dibuktikan. Janjinya ya dan amin akan terjadi. Sekali lagi, orang yang percaya hari ini akan melihat 3 hal. Kuasa Tuhan akan bekerja lebih dari cukup, kuasa yang unlimited. Yang kedua, firman akan digenapi. Dan yang ketiga, janji Tuhan ya dan amin akan terjadi. Sebenarnya orang percaya itu hari ini kalau statementnya aku berperang, engkau diam. Berarti orang percaya itu harusnya tidak stres saudara. Harusnya tidak nabrak hutang online, tidak nabrak sana, tidak nabrak sini. Tapi dengan duduk diam. Ketika kita duduk diam, kita bangun rasa percaya, kita kuat, maka kita melihat penggenapan 3. Kuasa Tuhan tidak akan berkurang, tapi kuasa Tuhan lebih dari cukup untuk melakukan mujizat. Yang kedua, firman yang akan memerdekakan saudara akan digenapi. Yang ketiga, janji Tuhan ya dan amin. Itu jadi polis kehidupan orang benar. Pegangan kita hari ini, kita sudah pegang polis janji Tuhan yang banyak sekali janji-janji Tuhan di dalam firman-Nya. Makanya hari ini orang benar tidak perlu takut. Saudara dan saya percayalah, jangan pernah meremehkan kuasa Tuhan. Pastikan kita lihat 1 ayat lagi, setelah itu kita selesai ya. Kita jangan takut, kita bangun rasa percaya tiap hari. Sudahlah, orang benar hidup oleh iman. Orang benar bukan hidup oleh fakta. Tapi berapa banyak anak Tuhan hidup oleh fakta. Fakta menentukan hidupmu.
Kalau faktanya baik, saya sukacita Bu Eli. Kalau suami saya pulang ke rumah, saya happy. Tapi kalau suami saya tidak pulang ke rumah, rasanya hidup ini tidak ada artinya. Nah ini bahaya saudara. Iblis akan bisa baca kelemahan saudara. Waktu suami pulang, saudara happy, sukacita, semangat, kuat. Tapi waktu suami gak pulang lagi, sudah didoakan, saudara mulai khawatir. Saudara mulai gak kuat lagi, saudara mulai terpuruk lagi. Sehingga iman yang diombang-ambingkan fakta, Yakobus 1 ayat 6 dan 7, tidak mendapat sesuatu dari Tuhan. Ini jelas loh statementnya. Saudara percuma hari ini. Besok percaya, besok tidak percaya. Lusa percaya, besok lusa lagi tidak percaya. Orang yang cuma hidup percaya, tidak percaya, percaya, kurang percaya, percaya, khawatir, kuat, khawatir, kuat, khawatir. Jangan mimpi dapat sesuatu dari Tuhan. Kalau kita, saudara mau tahu ayatnya, yuk kita baca. Supaya hari ini kita terbuka loh. Sebenarnya tahun ini, terobosan dapat sesuatu dari Tuhan itu sudah Tuhan sediakan, tapi kita perlu melakukan langkah iman, karena tanpa iman orang tidak berkenan kepada Allah. Orang benar hidup oleh iman. Gimana Bu kalau saya hidup oleh kenyataan hidup fakta? Tidak akan dapat sesuatu dari Tuhan. Karena kalau hidupmu hidup oleh fakta, maka fakta yang akan menentukan hidupmu. Tapi kalau kita hidup oleh percaya kepada Tuhan, maka jalan hidup kita adalah Tuhan yang menentukan. Bukankah Tuhan tahu jalan hidupmu? Seandainya Dia menguji iman saudara, supaya iman percayamu bukan yang diombang-ambingkan lagi, on off, tapi iman yang diuji adalah iman yang selalu timbul seperti emas, iman yang percayanya bulat, tidak melihat percaya. Hari ini belum melihat toko rame, percaya. Suami tidak pulang, percaya. Sudah berdoa, kanker menyebar kemana-mana, percaya. Yuk kita lihat Yakobus 1, kita baca ya supaya saudara tidak meragukan firman. Yakobus 1, saudara kepingin dapat sesuatu tahun ini. Saudara pingin dapat berkatnya Tuhan, dapat mujizat Tuhan, dapat banyak pintu dibuka. Yuk lakukan. Tidak ada jalan lain. Orang benar itu boim, bondo iman, modal iman. Nah yuk kita lihat Yakobus 1 ayat 6. Kita baca. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, garis bawah. Minta dengan iman tapi ada garis bawah. Sama sekali jangan bimbang. Jadi khawatir boleh enggak? Sama sekali jangan, sama sekali jangan. Jadi boleh khawatir, boleh bimbang, boleh cemas, tidak boleh. Sama sekali jangan khawatir. Mulai hari ini ingatkan, kita sama sekali jangan bimbang. Sebab firman Tuhan berkata, orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian demari. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi berdoa 40 hari tangan kosong. Saudara hari ini berdoa tiap hari, nangis tiap hari, tangan kosong. Tapi waktu tiap hari berjalan dengan kuat iman, meminta dengan iman. Terima kasih Tuhan, aku sudah menerima berkat.
Aku sudah menerima rezeki. Aku terima kesembuhan. Aku sudah terima pemulihan rumah tangga walaupun suamimu tidak pulang. Jangan sama sekali jangan bimbang. 7. Orang yang demikian jangan mengira akan menerima sesuatu dari Tuhan. Orang percaya terima. Orang percaya terima. Walaupun faktanya makin babak belur, tapi kita terima sesuatu dari Tuhan. Makanya kalau terima sesuatu dari Tuhan, setiap engkau percaya, yakinlah satu pintu pasti buka banyak pintu. Sesuatu yang dari Tuhan itu pasti spektakuler. Bisa membuat mujizat. Anggap ya, makanya hari ini kita belajar, saudara perlu tahu, jangan sampai hari ini engkau mulai diombang-ambingkan oleh fakta. Tidak boleh. Faktamu boleh up and down, tapi imanmu tidak boleh up and down, tidak boleh on off. Nanti ingat, sama sekali jangan bimbang. Diingat-ingat ya, minta iman, sama sekali jangan bimbang. Tidak dapat sesuatu. Jadi sekali lagi hari ini kita perlu menerapkan. Ada satu ayat di Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Setelah itu kita selesai. Yakinlah hari ini, yuk, orang benar itu sebenarnya hidupnya harusnya sudah dibuat Tuhan sesimpel-simpelnya. Jalani kesusahan sehari cukup sehari. Jalani sehari tidak boleh dengan ya. Kenapa ya tadi tiba-tiba kok hilang? Oh, suaranya hilang enggak ya? Mungkin ada telepon masuk enggak ya? Suara enggak hilang ya? Enggak hilang. Suara saya bisa dilanjutin ya. Ya. Nah, suara saya kasih komen bisa ya? Enggak hilang. Oke. Nah, hari ini kita percaya saudara sudah dapat sesuatu ayat yang terakhir, setelah itu saya selesai. Habakuk, yuk. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau, tidak ada lembu. Ini dalam keadaan orang yang tidak lihat sesuatu titik terang. Sudah tidak berbuah, mengecewakan, tidak berbunga. Bahkan semuanya terhalau. Tapi ayat 18 ini yang luar biasa. Namun aku akan bersorak-sorak dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Tuhan Allahku itulah kekuatanku. Nah, saudara dan saya ambil langkah iman hari ini. Kalaupun sudah tidak ada hasil, doa-doamu tidak ada buahnya, tidak ada hasilnya. Usahamu bangun rumah tangga sudah ngampuni, doakan suami, doakan anak-anak. Tapi anak-anak tidak ada buah perubahan. Tidak ada buah berubah jadi baik. Malah tambah parah, terhalau. Ini keadaan terjadi, saudara. Tapi satu hal Tuhan berkata, kalau sampai hal yang terburuk sudah mengecewakan hasilnya, didoakan tambah buruk, tidak berbuah apa-apa. Bahkan semua kambing domba terhalau, tidak ada apapun bukti di dalam kandang. Namun Tuhan berkata, maukah engkau tetap bersorak-sorak dan beria-ria di dalam Tuhan? Karena engkau percaya akulah keselamatan dan kekuatanmu, dan akulah andalanmu yang membiarkan engkau tetap berjejak di bukit-bukitku. Jujur, kalau orang lagi ngalami keadaan sudah tidak punya dasar apapun, tidak mengecewakan hasilnya, buktinya tidak ada, buruk semua seperti kemarin. Kabar buruk, kabar busuk, musuhnya berkubu. Kira-kira, saudara, hari ini apa yang kita lakukan? Namun, aku tetap beria-ria dan bersorak-sorak, ya, beria-ria dan bersorak-sorak di dalam Tuhan.
Saudara dan saya, banyak orang sudah tidak bisa beria-ria di dalam Tuhan. Saudara, apa yang terjadi hari-hari ini? Banyak orang terpuruk dalam masalah. Bukannya bersorak-sorak dalam Tuhan, tapi terpuruk di dalam masalah. Makanya kita tidak akan lihat sesuatu yang dari Tuhan. Sesuatu yang dari Tuhan sudah saya jelaskan tadi 3. Yaitu kuasa Tuhan lebih dari cukup akan bekerja. Yang kedua, firman yang memerdekakan saudara akan digenapi. Janji Tuhan ya dan amin. Ini akan terjadi. Tangkep ya. Kalau itu tidak bisa saudara lakukan tiap hari, engkau hanya tidak mau makan seperti saya. Waktu saya ngalami sosmed saya hilang, apa yang terjadi? Saya tidak mau makan. Saya bukannya bersorak-sorak beria-ria dalam Tuhan. Saya jungkir balik, stres, sampai saya terpuruk dalam masalah. Hati saya jengkel, marah. Sementara Tuhan bilang gini, sekalipun Eli, semuanya mengecewakan. Tidak ada hasilnya. Engkau sudah pergi ke Grahapari, ya tidak ada hasilnya. Engkau hari ini utek satu hari. Minta tolong, gimana cara ngembaliin ini saya berusaha. Email saya kembali gimana? WA saya kembali gimana? Saya panggil banyak orang untuk bantu saya yang ngerti IT. Tidak bisa saudara. Dari situ saya tidak bisa tidak bisa saudara. Jujur. Saya terpuruk dalam masalah. Tapi kitab Habakuk luar biasa. Namun aku bersorak-sorak, berseria-ria di dalam Tuhan, Allah keselamatanku dan Allah kekuatanku. Hari ini, saudara percaya enggak? Hutangmu yang bisa menyelamatkan Tuhan di pihakmu. Yang membuat engkau tetap kuat, walaupun engkau dihajar oleh banyak masalah. Bertubi-tubi masalah datang. Satu hal Tuhan tetap bicara. Makanya pesan Tuhan tahun ini jelas bertubi-tubi. Tuhan mau setiap saudara tidak boleh bersedih hati. Mulai hari ini bersorak-sorak, beria-ria. Seperti yang saya dapat Amsal 15 ayat 15. Kenapa Tuhan berkata, hari orang berkesusahan, buruk semuanya. Yang menentukan jalan hidupmu buruk itu karena responmu susah. Tapi ayat Amsal 15 ayat 15. Hari orang yang bergembira itu seperti berpesta. Kenapa berpesta? Saya menemukan jawabannya. Mazmur 37 ayat 4. Bergembiralah karena Tuhan, bukan karena uangmu banyak dulu. Bukan karena suamimu kembali, istrimu baik, anak-anakmu baik, kankermu sembuh baru bisa gembira. Enggak. Bergembiralah karena Tuhan, maka Dia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Saya baru dong. Oh, makanya kitab Amsal berkata, orang yang bergembira hari-harinya seperti berpesta. Karena keinginan hatinya dijawab sama Tuhan. Maka aku akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Orang kalau diberikan diinginkan hatimu, jujur, kita berpesta enggak? Jelas. Tapi Tuhan enggak akan melakukan firman-Nya kalau kita enggak bisa bergembira. Bergembiralah karena aku. Enggak, bukan ayatnya enggak bicara gini. Bergembiralah karena uangmu banyak. Karena hutangmu lunas, karena tokomu rame, karena engkau dapat pekerjaan. Bisa enggak tiap hari kita praktek? Yuk mulai praktek. Bergembiralah karena Tuhan. Maka, baru maka, aku akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Berapa banyak kita sudah enggak bisa gembira, termasuk saya. 2 hari, makan dikit. Diajak ngomong nggak bisa ketawa.
Nggak bisa gembira. Ingat, kok tega ya? Orang ambil email saya, orang ambil sosmed, orang ambil WA saya. Kok tega Tuhan? Nggak bisa gembira. Saya jalaninya terpuruk dalam masalah. Makanya waktu saya dapat firman ini berapa hari, saya mulai merenung. Tuhan, ini rahasia loh, yang membuat kita nanti tahun ini, walaupun sekalipun yang namanya kitab Hakuk, pohon ara tidak berbunga, hari ini sekalipun semua mengecewakan, tidak berbunga, tidak berbuah, malah semua terhalau, tidak ada satupun yang bisa membuat saya happy. Aduh Tuhan, gimana? Angsuran Tuhan, uang sekolah, uang pangkal, usaha sepi, semua naik. Satu hal saudara, kita kalau terjadi seperti ini, yuk bergembiralah karena engkau punya Tuhan. Apapun bisa naik, harga kebutuhan pokok naik, tapi engkau juga harus percaya, berkatku juga pasti naik atas hidupmu. Karena aku akan beria-ria, bersorak-sorak, ayat 18. Karena Tuhan tinggal di dalam Tuhan. Ini tidak main-main loh jawabannya. Namun aku akan bersorak-sorak dan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku dan kekuatanku. Jadi sekali lagi yuk, ini bukan kebetulan. Bergembira karena Tuhan, bersorak-sorak karena Tuhan, beria-ria karena Tuhan, kekuatan dan keselamatanku. Selamat. Sudahlah. Keuanganmu bokek, selamat. Engkau di PHK, selamat. Engkau hari ini belum dapat pekerjaan, selamat sudah. Suamimu ndak pulang, selamat sudah. Yakinlah, kalau itu Tuhan yang menyelamatkan, Tuhan kekuatanmu, maka Tuhan yang akan berperang. Kalau Tuhan yang berperang, semuanya beres kabeh. Beres semua. Seperti Musa, lempar pertanyaan. Tuhan jangan bergurau. 600.000 orang dikasih makan. Suruh ngasih makan lembu, sapi, ikan. Cari di mana? Cari. Tuhan jangan bergurau. 1 hari aja sudah pontang-panting cari 600.000 ikan, sapi, lembu untuk menyediakan makan bangsa Israel. Tapi jawaban Tuhan keren saudara. Tuhan menjawab di ayat itu simpan saudara. Di ayat 23. Masakan kuasaku kurang cukup. Masakan aku tidak membuktikan firmanku terjadi atas hidupmu atau tidak. Hari ini yuk kita tidur, kita ndak usah mikir banyak beban hidup. Beban kita sudah berat. Makin ditambah pikiran yang ndak mungkin, ndak cukup, ndak mampu. Makin berat ndak bebanmu. Ini backpack ndak boleh digendong kemana-mana. Yang kita bawa kemana-mana itu iman kita. Tangkep ya. Saudara jangan bawa beban berat. Tidak boleh beban berat backpackmu kemana-mana. Malam ini Tuhan sudah kasih kelegaan. Saudara tiap hari terima kelegaan. Fungsinya lega itu supaya saudara bisa kuat bangun iman. Tangkep ya. Orang kalau nyesek, tidak mungkin punya kuat bangun iman. Yang ada hidupmu hanya sedih, muka lonjong. Nanti mahal loh biaya perawatan. Orang sedih itu pasti cepat tua. Orang sedih itu banyak penyakit. Orang sedih itu nanti tidak akan lihat sesuatu yang Tuhan sudah sediakan. Imanmu cuman on off. Saya terlalu percaya. Berapa hari ini saya merenung sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan ini rahasia besar yang harus kita praktek. Terus Tuhan tanya sama saya,
Mungkin ini juga dilempar sama saudara. Orang gembira itu bayar enggak? Ayo saudara, ya. Kalau saya tanya, orang walaupun hari ini kau punya hutang besar, suamimu meninggalkan engkau, kira-kira kalau orang mau gembira itu bayar enggak saudara? Gembira karena Tuhan tuh enggak bayar kok. Hari ini saudara, walaupun suamimu enggak pulang, enggak usah nangis Bombay, enggak usah sengsaraku habis manis sepadi buang, enggak usah. Ambil langkah yang mudah. Orang gembira enggak bayar kok saudara. Jujur, saudara memang punya utang, tapi gembira aja. Enggak ada alasannya apa. Mungkin orang bilang gini, kamu ini aneh ya Eli. Saya pernah loh, Eli ini memang agak gini. Saya bilang, ada alasannya, bukan karena saya stres, saya bilang. Bahkan beberapa orang berkata saya ini munafik. Kenyataan hidupnya pahit, tapi hidupnya tetap senyum, tetap haleluya, tetap puji Tuhan. Saya tunjukin ayatnya. Kamu jangan nyetres-nyetresin orang. Jangan bilang saya gini. Justru saya ini waras. Karena Tuhan yang ngajak saya bergembira bukan karena tunggu rumah tangga pulih, bukan. Tapi bergembira karena Tuhan itu kekuatan dan penyelamatku dan andalanku yang membawa nanti kakiku tetap berjejak di bukit-bukit. Tidak mungkin turun ke bawah. Bukit itu arahnya naik, saudara. Makanya malam ini, ketika rahasia besar ini kita dapat, tinggal kita aja. Gembira itu ndak bayar kok. Gembira hari ini, saudara suami ndak pulang, ketawa aja. Tuhan, suamiku ndak pulang, haleluya, puji Tuhan. Tapi aku percaya kok, Tuhan itu keselamatan dan kekuatan dan andalanku. Pasti pulih, pasti. Jujur, kalau itu bisa konsisten saudara lakukan tiap hari. Tiap hari di alam roh, saudara sedang dikasih sesuatu sama Tuhan. Sesuatu. Tangkap saudara. Bukan hanya sesuatu. Apa yang diinginkan hatimu, maka aku memberikan. Diberikan sesuatu. Kuasa Tuhan bekerja mulai hari ini. Firman-Nya terjadi, janjinya digenapi. Amin saudara. Wow, ini rahasia besar. Saya sendiri waktu mempersiapkan firman ini, saya sangat diberkati saudara. Saya bilang betapa tololnya bertahun-tahun hidup dalam air mata. Ternyata air mata itu menutup sesuatu yang dari Tuhan. Dan Tuhan hari ini mau setiap saudara dan saya bergembira, beria-ria, bersorak-sorak. Maka hari-harimu jalani kesusahan sehari, cukup sehari. Itu tetap seperti orang berpesta. Bukan buruk semuanya. Buruk. Saudara mau pilih mana? Gembira itu ndak bayar, ya. Orang gembira ndak bayar. Tapi hasilnya ada hari-hari berpesta. Bahkan dapat sesuatu dari Tuhan, ya. Saudara, hari ini apa yang jadi keinginan hatimu dijawab sama Tuhan. Kira-kira pilihan kita malam ini, yuk tidur, ndak usah lagi mikir, ndak cukup. Lah Musa ngomong, ndak cukup 600.000. Saudara bisa bayangin ya, Tuhan yang saudara sembah sampai hari ini masih Tuhan yang sama di zamannya Musa. Karena firman Tuhan di Ibrani 13 ayat yang ke-8 kalau ndak salah, Tuhan tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saya percaya jemaat, ya, yang jadi jemaatnya PD Victory, mulai besok ndak ada yang mukanya lonjong. Jujur,
Saya mau kesaksian dikit. Nanti yang sudah onset sudah ketemu saya. Orang beberapa kali tanya, Bu, wajahnya ibu perawatan apa? Saya 1 tahun lebih tidak ambil perawatan apapun ya, karena memang saya juga tidak punya waktu. Semua paket-paket saya sudah tidak tahu expired. Tapi yang saya lakukan juga langkah iman, saudara. Karena saking nggak punya waktunya, boleh loh, tidak apa-apa. Ambil aja langkah iman, saudara yang sibuk. Saya tiap hari buka di depan kaca kalau bangun tidur. Tuhan, facelift wajah saya, facelift, keriput-keriput, facelift. Saya bilang, dokter jantung ada, dokter paru-paru ada. Saya percaya, dokter kulit juga Tuhan, dokter di atas segala dokter kulit, saudara. Jadi 1 tahun ini, wajah saya benar-benar tiap, karena enggak ada waktu, saya bilang, Tuhan facelift ya wajah saya yang kendor-kendor. Tapi satu hal, saya juga menjaga hati yang gembira. Karena hati yang gembira, firman Tuhan berkata, membuat wajah berseri-seri. Nah, orang berseri-seri, kalau sedih, kalau hidupnya terpuruk dalam masalah, mau ditarik benang kanan kiri, kalah benangnya melorot lagi, saudara. Kenapa? Karena beban hidupnya berat. Makanya mau dibenang sampai benang senar sekalipun, benang senarnya putus. Karena beban beratnya lebih berat daripada beban senar, saudara. Beban benang ya sama beban masalah kita jauh lebih berat, beban masalah. Makanya wajahnya turun ke bawah semua. Tangkap, saudara. Ini rahasia besar di awal tahun yang saya dapat dari Tuhan. Keren, saudara. Saudara kalau dengar khotbah saya dan ini memberkati, bagikan, share. Ini kekuatan kok buat kita. Tuhan Yesus memberkati, tidur tidak boleh ingat lagi. Walaupun iblis bawa fakta. Lihat tuh, tidak berbuah, mengecewakan. Suamimu mengecewakan, kambing domba terhalau, tidak ada hasilnya. Kamu masih milih bertahan. Bodoh. Sekalipun itu. Mungkin usahamu sepi. Tidak ada buah, tidak ada bunga, tidak ada omset sama sekali. Katakan, namun aku mau beria-ria, bersorak-sorak di dalam Tuhan. Allah penyelamat kekuatanku. Wow, Allah andalanku akan membuat kakiku berjejak di bukit-bukit. Kita hari ini, percayalah, peperangan di akhir zaman sedang terjadi. Bukan peperangan biasa-biasa, tapi peperangan melawan penghulu udara yang ada mengerjai saudara. Malam ini kita mau berdoa. Tidak usah takut, tidur mulai besok. Saya juga menerapkan. Makanya berapa hari saya sudah makan banyak, saya sudah ketawa, walaupun iblis lihat, sudah berapa hari, sudah seminggu, tidak ada hasil. Ya tidak balik, tidak ada tanda-tanda, tidak apa-apa. Apapun terjadi, saya tetap memilih untuk bersorak-sorak, bersorai-sorai. Saya dikenal sebagai Ibu Haleluya. Nah, paling gampang kalau dengar berita buruk, langsung ngomong Haleluya, puji Tuhan. Itu saya terkenal Ibu Haleluya. Orang nyampein saya berita buruk, Haleluya, puji Tuhan. Orang mau berita kabar sukacita, Haleluya, puji Tuhan. Sehingga saya percaya, di dalam segala hal, saya mau belajar mengucap syukur dalam segala hal, bersukacita senantiasa. Hari ini, kenapa? Karena saya mau berkata, puji Tuhan, haleluya, Allah penyelamatku, Allah kekuatanku, tetap ada di pihakku, pasti akan menolong aku. Yuk hari ini jangan pernah mau pinjam-pinjam uang sudah. Kan Tuhan berkata firman-Nya, masakan kuasaku kurang cukup. Masakan firman-Ku tidak akan terjadi dalam hidupmu. Masakan firman-Ku tidak akan digenapi. Aku berkata firman-Ku itu ya dan amin. Tidak ada moga-moga. Tidak ada firman Tuhan berkata gini, ya moga-moga kamu selamat. Tidak kan? Tidak, no. Selamat ya selamat. Kalau kuat ya kuat.
Kalau engkau jadi andalanku, engkau diberkati, ya diberkati. Tidak ada kebetulan. Berapa hari ini kita ketemu sorak-sorak, sorak-sorai, ya beria-ria, bergembira. Ini bukan kebetulan. Firman ini banyak, saudara. Kalau saudara pikir saya bisa bim salah bim mempersiapkan khotbah, itu tidak mungkin. Khotbah itu bahan khotbah. Yang namanya Alkitab itu tebel. Kalau bisa random hari ini ketemu berturut-turut bergembira, beria-ria, bersorak-sorak, berarti ini pesan penting buat kita semua. Ingat loh ya, orang mau bergembira tidak perlu bayar. Tidak perlu hari ini orang mau gembira itu cuman tidak perlu bayar. Ya, yuk doa yuk. Kita malam ini sudah malam istirahat. Saya juga mulai mendisiplin hidup saya. Gembira, beria-ria, bersorak-sorak. Haleluya, puji Tuhan. Dah, gampang ya. Apapun terjadi hari ini, yuk. Siapa yang mau hari-harinya berpesta atau hari-harinya buruk semua? Buat saya, lebih baik saya memilih untuk bergembira. Toh gembira itu ndak bayar kok. Orang gembira itu kan ndak bayar. Kenapa? Karena kita punya Tuhan. Bergembiralah karena Tuhan. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih. Kami percaya malam ini kami tidak mau lagi pikul beban yang berat. Kami tidak mau lagi memikul backpack kami kemana-mana. Karena Engkau sudah memberi tumpangan. Sehingga backpack kami lepas, kelegaan kami terima. Pada waktu kami lega, kami tidak perlu khawatir. Kami akan berjalan maju, bergembira, bersorak-sorak, beria-ria, bersukacita. Puji Tuhan, haleluya. Hari ini melihat hasil mengecewakan, tidak ada hasilnya, tidak ada buah, bahkan semua terhalau jauh sekali, tapi kami memilih untuk tetap percaya. Terima kasih Tuhan. Setiap kami tidur, besok apapun terjadi itu urusan Tuhan. Masalah kami aman di tangan-Mu. Kalau Engkau berkata aman, maka hidup kami pasti aman. Kalau Engkau berkata dapat sesuatu, pasti hidup kami dapat sesuatu. Kalau Engkau berkata, maka aku memberikan apa yang diinginkan hatimu, maka itu akan terjadi. Terima kasih, kami terima kemenangan terjadi hari ini. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami mengangkat tangan kami. Terimalah berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Istirahat, besok pagi ada anugerah Tuhan, keselamatan, kekuatan. Tidak perlu takut. Tuhan Yesus memberkati.